Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berhasil Karena Tuhan. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 24 ayat 27 sampai 44. Serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya." Ribka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah." Orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya ku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai
kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampaikan ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, perjalanan hamba dari Abraham untuk mencari jodoh bagi Ishak anak Abraham itu akhirnya membuahkan hasil. Hamba daripada Abraham itu patutlah dia bersyukur dan bersukacita karena perjalanannya membuahkan hasil. Pada awalnya memang hamba dari Abraham itu sempat ragu dan khawatir apakah dia akan berhasil perjalanannya, apakah dibuat Tuhan baik dan lancar. Namun disitulah letak kepercayaan Abraham kepada Allah, dan ditunjukkannya lewat perintahnya kepada hambanya agar carilah jodoh bagi anaknya. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Demikian juga dengan perjalanan hidup kita. Terkadang di tengah jalan sepertinya ada banyak ketidakmungkinan. Ada banyak yang mungkin secara kasat mata kita melihat tampaknya mungkin apa yang kita rencanakan, apa yang kita sudah lakukan tidak terlihat akan berhasil. Ingat saudaraku yang Tuhan kasihi, kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat. Di dalam hidupku dan hidupmu tinggal Tuhan di dalam hidup kita, karena hidup kita adalah bait Allah. So, libatkan Tuhan. Apa yang akan kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, maka Tuhanlah yang akan membuatnya berhasil. Tuhan akan membuat berhasil pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak kita, bahkan juga pelayanan Tuhan yang dipercayakannya kepada kita. Libatkanlah Tuhan, maka Tuhanlah yang membuat berhasil. Amin.